Ya, Beranda masih bersama Anda dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami juga mengundang telepon Anda di 0215151111. Oke, saya ke Kak Ade dulu. Kak Ade, Ya. jadi Kak Ade ini kalau tipikalnya orang ketika mendapatkan semacam kayak masalah, pengen marah, itu tipe yang gimana? Kalau saya kan tipe yang diam aja dipendam. Kalau Kak Kalau saya Ade langsung gimana? teriak. Contohnya? Spontanitas. Misalkan kita pergi kemana gitu, terus tiba-tiba depan kita tuh ada orang yang aneh. Wah, pergi! Nah, begitu saya. Kayak gitu orangnya. Kalau ada masalah juga bisa diselesaikan hari itu juga? Kalau ada masalah saya, ya kadang-kadang orang suka ngeliat kita dari luarnya aja ya. Saya tuh kalau punya masalah diem tuh saya nangis, udah selesai nangis, udah selesai. Gitu. Jadi nangis itu salah satu pemecahan masalah juga nggak sih, Mbak? Ya kalau Untuk kan mengurangi macam-macam orang sesuai dengan karakteristiknya ya. Iya. Jadi kalau kayak Mbak Ade ini orangnya ekspresif, orangnya ekstrovert gitu kan, jadi langsung dikeluarin gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Tetapi ada juga orang yang nangis karena nangis adalah sama aja dengan detox emosi juga gitu kan ya. Gitu. Tetapi kalau ada dengan orang yang diem, nah itu yang hati-hati gitu. Diamnya dia bagaimana melampiaskan rasa sedih, marah dan lain-lainnya. Gitu. Jadi harus ada teknik-teknik juga untuk dia bagaimana mendetoks segala emosi-emosi atau faktor-faktor pemicu stres itu Apa sendiri. saja tekniknya? Tekniknya ya, contohnya gini, kalau orang yang pendiam kayak kamu ya mungkin ya Iya. gitu, itu tulis saja apa yang dirasain, atau kadang-kadang orang tidak pede untuk nulis ya, maka kalau nggak dia buat kayak contohnya gini, dia buat buletan-buletan gitu ya, dipenuhin gitu sampai dia akhirnya dia sendiri ketika buat buletan-buletan itu proses dia untuk mendetoks dan mengeluarkan apa yang tidak bisa dikeluarkan. Karena sebenarnya manusia ketika harus menulis atau mengatakan sesuatu apa yang dirasakannya itu terbatas sekali kan. Iya. Kita punya filtering gitu, sehingga dengan hanya seperti ini aja hal-hal yang tidak terkatakan bisa keluar. Seperti itu. Dengan menulis. Dengan membuat buletan-buletan atau menggambar sesuatu. Seperti itu. Kak Ade gitu juga nulis? Enggak. Iya, aku nangis kalau punya ya udah terlalu sakit gimana gitu, aku nangis. Udah nangis selesai udah gitu. Tapi kalau yang bisa aku keluari yang aku teriak ya teriak aja, nggak mau depan. Ada teman-teman kayak misalnya ada mami sekarang nganterin saya ini, ya udah kayak gitu aja yang wah mami, udah selesai gitu. Artinya tidak dipendam Tidak ya, dipendam. Kak Ade. Justru yang tipikal begitu yang bagus atau gimana, Mbak? Bagus atau enggaknya sih sebetulnya sama aja. Kalau orang yang diem suruh ekspresif juga kan nggak bisa gitu ya. Tapi antara lain salah satu teknik untuk menghadapi kayak gitu adalah misalnya Mbak Ade, dia sedang ada masalah dengan dirimu gitu kan ya. Dia boleh teriak kepada William. Abis itu ini kayak orang bermain sinetron lah. Abis itu dia menggantikan perannya sebagai William. Itu Dan gimana dia ceritanya? ngomong kepada Ade, itu gigantic banget. Itu Saya gimana, melakukan gimana? teknik itu. Coba gini. bisa diulang, Mbak. Oke, sebagai contoh kayak gini ya. Sekarang, coba create masalah lah, Oke, gitu. oke. Marah Ayo, kepada William. Contohnya, kalau nggak digituin dulu atau gimana sih? Gitu. Contohnya Kenapa apa lo, dulu, Dek? Bo? Ceritanya? Kasusnya, Oh, ada ceritanya. ada Oh, ceritanya dulu. ceritanya. dong. Jangan langsung acting ya. Misalnya marah karena tadi dia kenapa gitu Iya, loh. iya, iya. Coba contohin Oh, dong ceritanya. contohnya, Kamu membuat dia marah Ya, gitu. contohnya Kak Ade curiga kalau handphonenya aku yang ngambil. Yes. Gitu aja. Nah, marah sekarang. Atau gimana Kak Ade? Boleh ya gitu ya? Tuh gini. itu Ayo mainkan cu. coba. Jadi namanya ini seni bermain peran. Seni bermain peran. Pertama Mbak Ade-nya dulu. Ini ada juga di buku ini ya, Say, gitu ya. Mbak Ade pertama dia ngomong dulu kepada William apa yang dikeluhkan. Oh iya, Ya coba kan? Kak Ade. Ngomong Ceritanya dulu. ngeluh. Balikin tuh ya, handphone. Gitu ya. handphonenya lo ambil Coba gitu. Kak Ade tes. Jangan pakai bahasa simbol gitu dong. Tapi bisa ya, dia nggak ngomong tapi nggak keluar karena kalimat kalau gitu. ngomong mungkin banyak perbendaharaan yang kita bikin amazing kan gitu ya. Oke. Nah kalau udah kayak gini, udah tadi dia bertukar perannya adalah benar-benar dia harus duduk di kursi sini dan dia benar-benar jadi kamu. Artinya cara berbicara, cara berpikir dan lain-lain menyesuaikan dengan caranya William. Oke. Nah dan kemudian dia mengutarakan kalau dia jadi William terhadap apa yang dikatakan kepada ini oleh Ade,
Apa sekarang jawabannya? Gitu. Jadi membalikan posisi. Membalikan, iya, ini namanya seni bertukar peran. Jadi dia jadi William. Jadi gitu Kak Ade ya, berperan kalau Kayaknya ada agak-agak muka stres juga. Tapi enggak, justru yang seperti Kak Ade ini kan apa sih ekspresif. Makanya dia kayak seneng banget. Iya betul. Baik, nanti kita lanjutin lagi ya. Oke, Pemirsa, iya. kami masih punya satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Jak TV.